Halo, kami redaksi Kato NTT hari ini menghadirkan satu program baru, yakni podcast dengan tagar 1 jam bersama. Untuk hari ini kami mengangkat tema memperingati Hari HAM Internasional yang diperingati setiap tanggal 10 Desember. Untuk kali ini kami mengundang 2 narasumber yang tak lain adalah 2 orang tua korban tewasnya 7 ABK di Laut Mauritius di benua Afrika hampir 2 tahun lalu. Di sini hadir Bapak Gabriel Ulu Tunabenani, orang tua dari Petrus Christologus Tunabenani. Dan yang satu lagi seorang ibu dari Claudius Ukat yang juga adalah korban dari hilangnya 7 ABK Indonesia saat mereka bertugas di Laut Mauritius. Halo Bapak, Pak Gabriel, sehat Pak? Sehat. Ya, perjalanan jauh ya Pak menuju Kota Atambua. Kira-kira berapa jam perjalanan Pak? 7 jam. 7 jam, mengendarai sendiri? Dengan supir. Iya, semoga tetap kuat dan sehat nih Pak menghadapi masalah yang masih demikian abu-abu, tidak jelas sampai sekarang tentang nasib dari anak Bapak Petrus yang hampir 2 tahun ya Pak menghilang, tidak diketahui keberadaannya. Oke Bapak, seperti di awal kami sudah mengatakan bahwa kita ini bertemu di sini untuk mengenang Petrus bertepatan dengan Hari HAM Internasional. Dan di sini kita mencoba mengangkat tema tentang menagih janji pemerintah Indonesia atas hilangnya 7 ABK, salah satunya anak Bapak di Laut Mauritius, benua Afrika, ribuan kilometer jauhnya dari wilayah negara kita ya Pak, Indonesia. Nah, pertama Pak, yang kami ingin tahu dari Bapak, seperti apa kronologi sebenarnya dari kasus hilangnya anak Bapak ini, dan update terbaru perlu kami dengar juga Pak tentang apa upaya pemerintah dan upaya Bapak dalam mengetahui keberadaan anak Bapak. Silakan Pak. Kalau kronologisnya saya bisa bacakan langsung saja. Boleh, di surat Bapak. ini. Silakan. Kronologisnya itu kami mendapat informasi dari Mauritius pada tanggal 26 Februari sore jam 5. Yang dari sana teman-teman ABK-nya menyatakan kepada kami bahwa mereka bertujuh hilang tanpa diketahui keberadaan mereka, sehingga mereka terpaksa melapor ke polisi Afrika. Sampai dengan tanggal 3 Maret dari teman-teman ABK yang lain, ABK kapal lain yang menyatakan bahwa anak saya dan ke-6 ABK lainnya telah hilang kontak. Dari informasi yang kami peroleh tersebut, kami menyatakan bahwa keadaan sedang terjadi percecokan antara para ABK, mandor dan kapten kapal di kapal UEFA sendiri. Setelah kapal tersebut dibawa ke tengah laut beberapa saat kemudian, anak saya masih sempat mengirim fotonya. Foto yang dia dibacok ada. Oke, ini ya, boleh diarahkan ke sini Pak? Boleh saya pegang? Jadi ini namanya Petrus ya Pak? Ya. Ini Petrus, anak Bapak yang sempat mengirimkan foto ke handphone Bapak ya? Untuk menjelaskan bahwa dia terkena bacokan dari siapa Pak yang membacok dia menurut keterangan Petrus? Dari ABK kapal yang sama tapi dari negara Vietnam. Oke, ini jam berapa dia mengirim ini Pak? Kalau itu waktu Indonesia, jam 7 malam. Waktu Indonesia tengah, maksudnya Belo ya? Nah, kalau di sana sekitar jam berapa waktu itu Pak di Afrika? Menurut mereka itu selisih kita dan mereka itu 5 jam. 5 jam ya, lebih awal di sana. Oke, jadi ini kondisi Petrus sebelum dia menghilang. Oke, silakan Mbak. Kemudian bagaimana Pak? Kemudian setelah kami terima ini,
kami juga menyikapi, kami orang tua langsung menghadap ke pemerintah daerah Belu untuk mengadakan laporan. Pemerintah daerah Belu tuh Dalam hal maksudnya ini polisi? Dinas Nakerta, pertama ke Polres dulu. Oke. Polres Belu, dari Polres mereka bilang kami kepolisian daerah tidak bisa menanggapi masalah seperti ini. Oke. Terkecuali Polri. Oke. Nah, setelah itu kami dari situ, dari polisi kami ke Nakertras, Dinas Nakertras. DPR dulu. Oke. Dari DPRD Belu baru kami diarahkan ke Nakertras. Oke. Ya. Saat kami di Nakertras, kami disuruh buat surat ke Bupati Belu. Kami buat. Apa isi surat itu, Bapak? Surat itu ada. Buat semua surat ada, harus saya. Bisa dijelaskan mungkin inti dari surat? Nah, inti dari itu kami hanya nuntut mau mengetahui Keberadaan. keberadaan anak-anak kami. Itu di keluarga. tanggal 3 juga atau sudah setelah itu? Itu tanggal 5. Tanggal 5 ya. Iya. Jadi intinya Bapak sudah berusaha melakukan semua hal yang terkait dengan Hilangnya mereka. hilangnya ini, tapi masih di tingkat Kabupaten Belu ya. Ya. Nah, kemudian apalagi setelah itu, Pak? Setelah itu di bulan berapa ya? Mama kita ke Jakarta itu, saya sudah sampai ke Jakarta. Sudah ke Jakarta bertemu siapa saja, Bapak? Kami ke Jakarta, Pak Ronald ini, tapi lewat waktu itu masih COVID, jadi Oke. kami lewat apa? WA ya? Tidak, komunikasi langsung. Oh, itu. Zoom, video call, Ya. video call. Oke, iya. Ya, jadi waktu itu beliau di Jakarta, kami di Pemalang, di PT-nya anak saya bekerja. Artinya anak Bapak di sini pergi dengan resmi juga, jalur resmi. Berangkat dari sini jalur resmi, hanya mereka keluarnya dari Jakarta, paspornya Iya. bukan keluar dari Belu. Bukan Jadi dari waktu itu pemerintah daerah Belu sempat menyangkal bahwa anak-anak kami ini keluar ke negeri itu ilegal. Dia ilegalnya dari Belu, iya. Itu kami tidak menyangkal, iya. Karena mereka keluar dari Jakarta. Mereka berangkat dari Berangkatnya Jakarta. dari ibu kota negara. Oke. Paspornya keluar di sana. Oh, oke. Iya. Nah, jadi saat itu saya sempat komunikasi langsung dengan Pak Ronald lewat telepon tadi. Waktu kami ke sana kan dipanggil dari PT-nya untuk menyelesaikan karena dia gaji 2 tahun tidak dibayar, belum dibayar. Oh. Nah, waktu selama mereka berlayar belum dibayar, pas dia masa kontrak selesai mau pulang. Sehingga kasus ini terjadi, kami dipanggil. Kami dua mamanya dipanggil ke Jakarta. Untuk proses administrasinya segala macam. Pembayaran gajinya Ya, gajinya yang selama 2 2 tahun, tahun. selama 2 tahun itu ya. Bagaimana dengan tuntutan Bapak tentang hilangnya? Setelah dulu selesai pembayaran penyelesaian administrasi gajinya, baru kami maju lagi ke tuntutan terhadap anak-anak yang hilang ini. Apa tanggapan PT dan apa tanggapan Pak Ronald waktu itu? Tanggapan PT dengan dari Kementerian Luar Negeri, dari Pak Ronald sendiri itu menyatakan bahwa kita menunggu informasi dari pemerintah Mauritius karena kita tidak bisa langsung mengambil tindakan ke sana. Oke. Karena itu terjadi di negeri orang. Iya, itu semua terjadi beberapa hari setelah Ya. hilangnya Petrus. Ya. Dalam perjalanan, apalagi upaya yang Bapak lakukan dalam mencari kebenaran tentang keberadaan anak Bapak? Upaya ini kami terobos lihat pemerintah juga beberapa kali saya bersurat ke Komnas HAM sendiri juga saya kirim suratnya, semua arsip ada di sini. Ke Presiden RI juga saya kirim, Presiden Mauritius pun saya kirim, minta pertolongan orang lain untuk terjemahkan ke bahasa ini. Ke bahasa Ya. Inggris gitu Ya. ya. Nah, Jadi semua saya sudah sampaikan sampai Roma. Saya kirim surat sampai Vatikan, surat semua arsip ada di sini. oke. Inti dari semua, termasuk Presiden kan? Termasuk Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI, semua saya kirim. Kapolri, Itu semua ide Bapak ya? ya saya punya ide sendiri. Oke. Dengan harapan Bapak mendapatkan Informasi jelas Yang tentang utama Bapak minta waktu itu di dalam surat-surat Bapak itu apa saja, Pak? Bisa disebutkan poin utamanya? itu yang kami minta hanya untuk mengetahui keberadaan anak kami saja. Yang lain kami tidak. Ya. Namun hasilnya sampai Hasilnya sekarang, sampai dan hari ini hanya sebatas menunggu dan menunggu. Berdoa.
informasi terbaru kami mendapat informasi dari Ibu Claudius tadi, Ibu Brigita, bahwa April lalu ada polisi dari Mabes datang dan Betul. meminta apa yang mereka minta, Itu yang isi dari pembicaraan itu apa, Pak? Pembicaraan itu salah satunya pertama menyangkut mereka punya keuangan. Keuangan apa ini, Pak? Itu uang yang tadi dari PT mau bayar soal mereka hilang ini. Oke. Itu di dalam perjanjian itu harusnya 500 NT kah apa? Bahasanya Iya, Taiwan itu. mata uang mereka Iya. ya. Bukan 500, 1 juta NT. Mhm. T Indonesianya 500 juta. Iya. Tapi ternyata yang kami dibayar hanya 250 juta. Itu saja menurut Bapak udah aneh. Itu saja kami aneh karena memang ada surat pernyataan yang kami tolak waktu itu. Saya dan ibu kami sampai mau berkelahi. Saya bilang untung kamu ada di Jakarta, coba kamu di sini kamu sudah habis, orang sudah bunuh. Kalau kamu punya cara model seperti itu. Apa yang Bapak kesalkan dari tindakan mereka itu? Mengapa Bapak sampai emosi itu? Kenapa, Pak? Ya, karena secara sepihak mereka menyatakan anak kami mati. Mereka memaksa kami harus buat surat kematian. Saat itu kami tidak terima. Kalau mereka mengatakan Bapak mengurus surat kematian, berarti mereka Tahu bahwa anak-anak ini mati. Terus di mana mereka sekarang? Kami minta itu. Dan mereka menjawab bahwa anak memang meninggal atau hilang seperti yang Jawaban tidak ada. Kita menunggu. Jawaban mereka hanya menunggu dari pemerintah Mauritius karena kita tidak tahu terus mereka ini ada di mana. Di saat itu mereka meminta Bapak ngurus surat kematian, tapi mereka sendiri tidak Tidak dapat. tahu. Tidak tahu dan Bahwa tidak dapat. anak-anak ini mati atau di mana mereka belum tahu. Apa yang tergambar saat itu makanya Bapak langsung emosi? Bapak melihat mereka sedang Ya, saya emosi karena memang ada pernyataan yang mereka kirim kasih kami suka kami tanda tangan. Paksa kami harus tanda tangan pernyataan. Itu yang kami tidak terima. tanpa lebih dulu mencari Ya, tahu. saya tahu dulu kejelasan soal anak-anak kami ini berada, baru kami bisa tanda tangan pernyataan. Artinya sampai sekarang Bapak tidak menandatangani. Kami sudah dipaksa untuk tanda tangan. Oke. Setelah itu, setelah Setelah ditandatangani tanda tangan itu baru mereka bayarkan santunan tadi yang 250 juta. dan sampai sekarang Malah justru dari PT tidak ada berita sama sekali. Hilang total. Setelah mereka bayar yang 250 juta. Jadi mereka menganggap kami punya anak itu dibayar dengan 250 juta. selesai Pemikiran gitu mereka. ya. Kami tidak. Nah, setelah pembayaran itu tahun berapa, Bapak? Seberapa sejak dihitung dari hilang anak itu berapa lama jaraknya? Sekitar berapa lama? Maret. Sebulan ya? Baru Maret 2020. Sebulan, sekitar sebulan setelah anak. Bukan. Setahun. Oh, Maret 2021. 22 baru. Iya. Baru dibayar. Iya. Padahal anak hilang 26 Februari 2021. Itu yang kami tuntut itu mereka Jauh ya. mengatakan bahwa yang buat surat itu hanya untuk menyelamatkan asuransi itu karena dia ada Itu jangka mereka menyatakan seperti itu dari PT karena ini uang hak mereka. Selama mereka bekerja, mereka kan potong ke asuransi. Nah, saat mereka mengalami kejadian seperti ini, mereka punya uang itu dikembalikan ke keluarga. Oke, jadi selain upaya ini kan, berarti kan di sini pemerintah belum sepenuhnya menanggapi. Iya. Begitu banyak surat yang Bapak sampaikan. Yang memberi tanggapan siapa, Pak? Yang Lembaganya? memberi tanggapan hanya dari Kapolri, dari Polri yang sempat datang sampai di daerah Iya. kami. Apa Dari isi Polri. pembicaraannya tadi belum jelas? Ya, isi pembicaraannya itu pertama anak kami yang disalahkan bahwa kami punya anak pergi kerja dicari masalah. Itu yang tadi setelah begitu saya masukkan di kita sempat ceritakan. Kasus ini terjadi kan paling kurang ada api, ada asap pasti ada api. Itu yang tadi saya sampaikan. Dan memang selama ini pemerintah Indonesia tidak pernah mengetahui itu. Keluhan-keluhan para TKI kepada pemerintah tidak pernah menanggapi. Sampai dengan saat ini. Hingga hilangnya ini adalah, Hingga hilangnya anak-anak. apakah Bapak mau menjelaskan bahwa hilangnya anak Bapak ini adalah rentetan panjang dari keluhan-keluhan mereka yang tidak tersampaikan, terselesaikan selama ini karena mereka di laut itu mungkin punya banyak masalah ya Bapak. Mungkin ada keluhan Petrus sebelumnya sehingga
Memang sebelum kejadian mereka hilang ini kan sempat ya ceritakan ke kami, tapi kami tidak bisa langsung menindak karena Contohnya, yang mengalami mereka. boleh dikasih tahu contoh keluhan yang mereka sampaikan? Mereka dikasih makan makanan umpan ikan. Terus sisa-sisa makanan yang ABK yang lain sudah makan, kumpul-kumpul di piring kasih mereka makan. Itu kan tidak manusiawi. Ini maksud saya ABK Indonesia kah yang didiskriminasi? Disiksa seperti diskriminasi seperti ini untuk ABK Indonesia. Hanya Karena ABK di atas Indonesia. kapal itu kan ada 2 ABK dari 2 negara, Indonesia dan Vietnam. Perlakuan yang diskriminasi ini dialami oleh ABK Indonesia. Petrus saat itu menjelaskan penyebabnya, kenapa mereka diperlakukan demikian. Mungkin dia kontak Bapak menjelaskan itu. Dia hanya cerita bilang begitu, Bapak kami di atas kapal ini kami kasih makan seperti ini. Tapi masalahnya karena apa? Dia tidak cerita. Di kapal itu ada berapa ABK Indonesia? Indonesia 7 yang 7. alami kasus ini. Di kapal yang sama mereka 6 orang, sementara kalau di kapal lain, tapi pas anak saya kan masa kontrak mau selesai, mau pulang, sehingga dia bilang ayah kata saya mau pulang, saya pun pergi di sana. Malam itu kejadian mereka hilang sama-sama. Oke. Menarik ya, karena dia sempat mengirim foto dia dibacok oleh ABK. Dia tidak secara spesifik menyebut siapa yang bacok ya. Cuman dia bilang cuma seperti ABK apa. dari Vietnam. Oke. ABK dari Vietnam. Setelah itu Bapak coba hubung balik dia? Tidak bisa lagi, tidak bisa. Sudah tidak bisa. Iya. Oke. Waktu itu dia tidak menyebut ada ribut-ribut kenapa dia dibacok, tidak sebut. Tidak sebut, hanya memang di video itu yang mereka teman-teman dari ABK kapal lain yang sempat foto dan kirim ke kami itu ada. Ada video juga mereka lagi makan ya? Ya, yang mereka makan itu ada. Mereka kirim ke kami ada. Ya, itu Hanya ribut itu dari mereka tidak ada, dari kapal lain yang kirim. Oh, Nah, teman-teman Indonesia yang di kapal lain yang berdampingan itu yang sempat mereka videonya. foto, mereka lagi ribut. Itu kirim ke kami keluar. Oke. Ya, ya. Nah, dengan situasi begini Pak, terakhir polisi dari Mabes datang bertemu Bapak. Kira-kira Bapak melihat masih adakah peluang untuk mendapatkan keadilan dari kasus ini? Setidaknya yang Bapak harapkan adalah keberadaan anak Bapak. Apa yang Bapak bayangkan? Apakah Bapak masih yakin bahwa kasus ini akan membuahkan hasil yang seperti Bapak harapkan? Saya yakin. Saya yakinnya karena kalau memang pemerintah Indonesia itu proaktif untuk pekerjaan ini, pencarian ini, pasti bisa. Bahwa anaknya gubernur, contoh saja anaknya gubernur Jawa Barat, hilang 2 minggu dicari pemerintah Indonesia, campur tangan selesai, ketemu. Kenapa ini 7 orang didiamkan? Saya bukan mempersalahkan pemerintah Indonesia, tapi pemerintah tidak mempermakai kepada warga negara Indonesia, warga negaranya yang mengalami kesulitan seperti ini. Apalagi ini orang-orang kecil semua. Dari 7 ini orang-orang kecil semua. Kalau anak pejabat pasti sudah itu sudah pasti. Bapak merasakan bahwa perlakuan tidak adil atau diskriminasi. Gini Bapak, mungkin situasinya ada yang mungkin akan mengatakan ini kan hanyut karena ini, tapi kalau ini kan dia cari uang untuk negara. Kalau dia sana itu kan pergi sekolah, pergi apa, dia hanyut sendiri. Ini sumbang kepada negara juga cukup besar, nomor 2 di Indonesia. Mereka penyumbang kepada negara nomor 2 di Indonesia. Tapi kok pemerintah diam, tidak pernah menaruh perhatian kepada orang-orang kecil seperti kami. Dengan situasi seperti ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan harusnya seperti apa pemerintah? Tadi Bapak katakan harusnya pemerintah bisa melakukan dengan membandingkan situasi anak dari Gubernur Jawa Barat. Nah, setahu kami ada informasi juga dari Kemenlu yang kami wawancarai bahwa pelakunya itu masih ditahan waktu itu ya oleh Kepolisian Mauritius.
Bapak berusahakah meminta agar kasus diberi akses setidaknya mengetahui langsung dari mereka yang tersangka? Kami pernah bersuara, Mhm. minta. Apa responnya, Pak? Tidak ada respon sama sekali. Karena kami sudah menuntut. Kalau bisa kami dipertemukan, biar lewat telepon pun boleh. Itu Bapak sampaikan kepada siapa, Pak? Lewat surat juga saya sampaikan ke Menteri Luar Negeri, ke Bapak Presiden sendiri, Ketua DPR, semua surat itu saya cantumkan permintaan keluar. Dan tidak ada Tidak ada respon. Yang merespon itu yang dari Polri yang sempat datang wawancara kami langsung di Polres Biru dari jam 7 sampai jam 12 malam. Saya bilang 7 pagi? Jam 7 malam. 7 malam sampai mereka sampai dari Jakarta jam 6 di Polres. Kami dihubungi, segera merapat sekarang ke Polres Biru karena dari Mabes bersama. Sebentar Bapak, tadi kan Bapak mengatakan Bapak diperiksa ya, karena selama berapa jam, 7 sampai jam 12 Ya. malam. Apa-apa saja, ada pertanyaan tertulis kan mereka sampaikan ke Bapak untuk Bapak, Tapi tidak ada di kami, ada di mereka. mungkin ada yang Bapak ingat apa aja yang ditanyakan, mungkin beberapa pertanyaannya? Karena saya mendapat informasi Polri akan memfollow up itu. Waktu itu memang dari mereka juga sudah langsung berjanji kepada kami. Kami akan berangkat ke Mauritius. Data yang kami datang wawancara ini untuk ambil data supaya kami berangkat. Sampai hari ini tindak lanjutnya kami tidak tahu. Jadi berangkat atau tidaknya kami tidak tahu. Karena April itu ya Pak, Ya. April 2002 ya, Ya, 22 ya. Oke. Nah, maksud saya di sini adalah Bapak mungkin masih ingat beberapa pertanyaan yang menurut Bapak itu penting yang Bapak telah sampaikan ke Polri di saat waktu diperiksa itu Bapak. Itu salah satunya kami minta tadi, para pelakunya kan sudah ditangkap. Oke, benar. Sudah ada di Kepolisian Afrika. Mhm. Kenapa pemerintah Republik Indonesia, Bapak dalam hal ini Bapak Presiden dengan kepolisian, tidak bisa minta kerjasama ke sana untuk mencari tahu kebenaran? Apa Itu bisa ya. tidak? Itu yang harapan kami. Sementara antar pimpinan negara itu jelas pasti ada, setiap kali pertemuan pasti ada. Apa tidak bisa dibicarakan empat mata Presiden Indonesia dan Presiden Afrika, Polri dengan kepolisian di sana? Apa tidak bisa untuk mencari tahu kebenaran kasus ini? Komunikasi antar negara itu pasti ada saja. Ya, apalagi dan ada kasus begini. Dengan ada kasus besar seperti ini kok kita tidak ada reaksi sama sekali. Oke, menarik sebentar Pak. Ini kan pelakunya dikatakan adalah tersangka ya, tersangka Ya. pelakunya adalah warga Vietnam yaitu ABK dan kaptennya Ya. yang itu. 13 orang. Pernahkah ada pihak Vietnam, mungkin kedutaan Vietnam yang ada di Indonesia atau apa meminta penjelasan ke Bapak tentang kasus Tidak ini? pernah surat ada, saya bersurat ke Kedutaan Besar Vietnam juga. Oh ya? Ada, semua ada di sini, arsip saya sini. Oke, jadi Bapak juga ke kedutaan Semua Vietnam. saya sudah kirim surat, hanya tidak ada respon. Respon. Ya. Jadi sebenarnya Bapak telah berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan keberadaan anak Bapak seperti apa, kenapa hanya disebut hilang. Ya. Oke. Dalam konteks Bapak dengan situasi ini, sebenarnya kata hilang itu Bapak anggap sebagai apa? Apakah Bapak anggap ini hilang karena tidak tahu atau tidak mau tahu, atau hilang karena dibunuh, atau Ya. hilang karena disandera? Itu kalau Bapak menganalisis dari perjalanan Bapak selama ini mencari tahu keberadaan Bapak, seperti apa makna dari kata hilang ini? Hilang ini saya tiga-tiganya saya punya pemikiran kesana semua. Bisa jadi mereka dibunuh dan dibuang ke laut, tidak diberitahu kita, satu. Bisa jadi mereka disandera, satu. Terus yang satu lagi, bisa saja mereka ini dijual, diperdagangkan. Kemungkinan itu terbuka semua ya Pak. Tiga-tiga. Yang pasti Bapak berharap pemerintah Ya. sebagai ini ya, yang sebagai pihak yang bisa membongkar itu ya. Oke Bapak. Mungkin saya sedikit mengulas sehubungan tema kita adalah memperingati hari HAM. Saya mau mengatakan kepada
pemerintah Indonesia, Indonesia secara resmi sudah banyak ratifikasi bahkan mengadopsi berbagai konvensi yang terkait dengan HAM. Dalam konteks HAM, pemerintah atau negara dalam ini mempunyai kewenangan dan kewajiban kepada warga negaranya. Pertama, mempromosikan tentang HAM kepada seluruh warga Indonesia. Kedua, melindungi HAM dari warga Indonesia tanpa ada diskriminasi apapun. Dan terakhir yang kami ketahui adalah memenuhi hak asasi manusia dari warga negaranya sendiri. Dalam konteks kasus yang dialami Petrus dan Claudius, kami belum melihat upaya yang serius dalam konteks melindungi dan memenuhi HAM dari keluarga korban. Karena sudah 2 tahun, tanggal 26 Februari 2023, genap 2 tahun kasus ini bergulir tanpa ada informasi yang sistematis, yang benar-benar akuntabel untuk diketahui oleh terutama keluarga korban yang berhak mendapatkan informasi itu. Yang menariknya lagi, Mauritius ini adalah sebuah negara yang dikenal banyak kita adalah negara kecil, yang menurut kami Indonesia bisa memainkan diplomasinya yang kuat kepada negara ini, sehingga sebenarnya kalau kita melihat perbandingkan dengan banyak kasus lainnya yang pernah terjadi antar negara, menarik juga, menurut kami agak aneh juga jika kita tidak mampu mengakses informasi dari pihak Mauritius yang jelas kepolisian menulis surat bahwa pelakunya sebagai tersangka ditahan. Artinya korban ini berhak loh. Pemerintah harus tahu dan semestinya memang tahu bahwa ini hak korban untuk mendapatkan informasi. Karena 7 ABK ini mereka bekerja dan mereka mencari hidup, dan sewajarnya dong kalau mereka tidak boleh dibiarkan, diabaikan. Nah, sebelum kita menutup wawancara ini dengan Bapak Gabriel Ulu, kami ingin tahu Pak, Bapak masih percaya bahwa kasus ini bisa diselesaikan pemerintah Indonesia dengan adil dan bisa mengungkap kenapa dan di mana anak Bapak? Saya percaya. Sepenuhnya saya percayakan kepada pemerintah. Namun hingga saat ini belum ada berita jelas kepada kami. Ini yang kami merasa istilahnya. Kami merasa bimbang. Bimbang tentang apa Pak dan terhadap siapa? Bimbang terhadap sikap pemerintah dalam menyikapi kasus ini. Terus terhadap pengungkapan kasus ini juga belum jelas kepada kami keluarga. Terutama apa yang belum jelas Bapak lihat dari kasus ini? Penyebab kematiannya? Iya, semua tiga. Saya mengatakan kematian. Apakah itu menurut Bapak bisa dikatakan begitu atau Bapak masih? Dan memang saya masih yakin bahwa anak-anak kami ada. Jadi saya yakin karena dalam surat polisi yang kami pegang sekarang, polisi kan kirim surat sampai di kami dari polisi Afrika. Dalam surat polisi ini menyatakan bahwa mereka hilang, bukan mati. Itu yang kami tidak percaya bahwa mereka mati. Ini dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Ada surat polisi di belakang. Iya. Bahwa saya baca sedikit ya. Bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia di Antananarivo, Madagaskar dengan wilayah rangkapan Republik Mauritius, Republik Seychelles dan Uni Komoro dengan ini menerangkan bahwa warga negara Indonesia di bawah ini, Petrus Chrysologus Tunabenani, tempat tanggal lahir pelaku 30 Juli 1994, jenis kelamin laki-laki, nomor paspor C2272490, berdasarkan surat kepolisian Mauritius nomor OB 439 garis miring 2021 dan 451 garis miring 2021 Port Missing tanggal 24 Agustus 2021 telah dinyatakan hilang.
pada tanggal 26 Februari 2001, WNI tersebut terakhir kali diketahui berada di kapal ikan Wafa yang sedang bersandar di area pelabuhan Port Louis, Mauritius, dan setelah itu tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Surat ini ditandatangani oleh atas nama Kepala Perwakilan RI, Pospen Sesbud dan Protokol Konsuler Bapak Lutfi Jatmika tanggal 6 September 2021. Cukup lama ya Pak ya? Udah lebih dari setahun berarti ya? Oke, jadi saya berarti meralat ya Bapak karena mengatakan tidak yakin mati karena informasinya adalah hilang. Jadi Bapak menunggu penyebab hilangnya itu bagaimana karena apa? Oke. Oke, jadi kita semua berharap agar pemerintah terbuka, memberi ruang dan akses kepada keluarga korban seluas-luasnya untuk mengetahui keberadaan dari anak Bapak dan 6 ABK lainnya yang hilang di hari yang sama semua kan Pak? Ya. Oke. Ya itu sangat sangat menyedihkan ya Pak. Karena mereka itu sedang berjuang di negara orang demi hidup. Begitu hilang kita belum tahu bagaimana nasibnya sampai sekarang. Terakhir Pak, ada yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin ada sesuatu yang terbersit Bapak ingin sampaikan, kita tujukan kepada pemerintah. Itu yang kami mau sampaikan kepada pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia itu, kami mohon supaya kalau boleh pemerintah Indonesia ikut mengambil bagian dalam penyelidikan kasus ini. Jangan kita sepenuhnya serahkan kepada, memang betul terjadi di negara orang, tapi kan ada komunikasi Betul. timbal balik antar negara itu. Tapi kenapa itu tidak jalan? Jadi Bapak berharap pemerintah proaktif melakukan terobosan. Sebentar Ibu, saya sambung dulu karena ini kasus sudah berkaitan dengan satu di Belu juga, perempuan. Kasus yang terjadi di Malaysia itu Bupati Belu langsung sampai ke sana sama Bapak Menhan sekarang, Bapak Prabowo, waktu itu belum menteri, masih Ketua Umum Gerindra. Ya. Itu langsung masuk sampai Malaysia. Itu satu perempuan TKW di Malaysia yang mengalami kasus di sana, mereka sampai membebaskan. Padahal kenapa bisa? Ini 7 orang. Apa 1 orang itu lebih pengaruh daripada 7 orang yang hilang? Sehingga pemerintah kok diam. Ini yang kami merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil. Jadi Bapak berharap perlakuan yang sama juga Harus dilakukan oleh pemerintah terhadap warga negaranya. 1 jiwa yang mau dibunuh di Malaysia, pemerintah berusaha selamatkan. Sekarang sudah punya rumah sendiri di Belu. Dibangunkan oleh pemerintah. Ini 7 orang ini cuma dibayar 250.000 selesai. 250 juta. Tidak ada tindak lanjut. Padahal kasusnya belum jelas. Apa mati, apa dijual, atau apa disandera, kan kita belum tahu. Terus dari PT-nya menuntut kami untuk kami harus tanda tangan pernyataan bahwa anak kami sudah meninggal untuk bisa menebus 250 juta. Jadi kami terpaksa menandatangani itu surat karena mereka menyatakan bahwa ini hak mereka, mereka punya uang, itu harus diberikan kepada keluarga, tetapi harus tanda tangan surat pernyataan ini. Jadi ada keanehannya, satu sisi menyatakan hilang, satu sisi memaksa kami harus menandatangani pernyataan bahwa mereka meninggal. Ini yang benar ada di mana? Tadi saya ada video, saya omong berkelahi dengan PT-nya. Saya bilang, Bapak ini untung Bapak ada di Jakarta. Coba Bapak di Belu mungkin Bapak sudah tidak ada. Kami sudah anggap Bapak habis juga karena kan punya anak kita. PT-nya namanya apa Pak? Yang di Pemalang? Yang anak saya bekerja itu PT Lumbung Arta Segara. Oke, yang di Pemalang ya? Ya, yang di Pemalang itu dia punya surat ke saya juga ada di sini. Ini surat yang menyangkut kontrak kerja anak saya. Semua saya tuntut. Saya bilang, Pak harus kirimkan itu surat kontrak kerja ke saya. Karena
saya punya anak Pak rekrut di Jakarta untuk diberangkatkan ke luar negeri, kami sebagai orang tua tidak mengetahui. Jadi seolah-olah kami punya anak ini dijual untuk mendapat duit Bapak. Akhirnya dia kirim. Karena saya tekankan, kau jual saya punya anak untuk dapat duit, dia kirim ini surat. Boleh dilihat. Bisa. Oke, jadi ini kompleks jadinya ya, mulai dari masalah proses prosedurnya. Hanya yang kami belum tahu itu apa PT-PT ini memang legal oleh pemerintah atau PT-PT ilegal yang mengirim para TKI ini, kami tidak mengetahui itu. Oke. Ada dua hal yang perlu nanti diklarifikasi dari pemerintah adalah utamanya pemerintah dalam hal ini harus mencari tahu keberadaan dari 7 ABK itu dalam konteks kenapa dibilang hilang, ya kan? Ya. Dan bagaimana sampai hilang? Ya. Sementara tersangkanya sekarang Ditahan polisi. Mauritius. Ya, dan Polri katanya sudah bertemu Bapak dan akan membawa data ini ke pihak Mauritius. Kita harapkan itu nanti segera berjalan dan ini. Satu sisi juga Bapak juga tadi menyinggung soal keberadaan PT tempat di perusahaan yang mempekerjakan anak Bapak Petrus. Seperti apa sih sebenarnya biar tidak terulang lagi? Ada pelajaran berharga yang perlu di ini juga. Kami mohon kepada pemerintah supaya kalau boleh pengiriman seperti ini untuk sementara dilakukan peninjauan dulu. Karena kita secara sukarela mengirim tenaga ke negara orang, tetapi kita tidak memperhatikan soal keamanan mereka. Ya, apa terjamin di sana atau tidak, ini kan kita tidak mengetahui. Sama Oma bulan April lalu dipanggil ya oleh Polres untuk mendapatkan melakukan pertemuan dengan Barreskrim dari Polri ya. Oke, itu laporan terbaru yang kami peroleh bagaimana pemerintah mengupdate tentang kondisi dari kasus ini. Oke, Oma, bisa dijelaskan kronologi singkatnya sampai anak Oma hilang dan sudah sejauh mana Oma mencari tahu keberadaan anak Oma? Baik, terima kasih. Untuk kronologis kejadian yang sebenarnya itu betul-betul saya tidak tahu. Saya itu hanya mendengar kembali dari bapaknya si Petrus. Yang saya tahu itu tanggal 4 Maret itu baru saya dengar kejelasan bahwa anak-anak itu dibawa oleh kapal Vietnam dan waktu mereka ambil pulang itu kapal, tarik pulang itu kapal, ketujuh anak itu tidak ada. Jadi saya bertanya, ketujuh anak itu dari mana-mana, bilang semuanya anak Indonesia. Dari situ tanggapan kami bahwa berarti sudah ada perencanaan. Dan waktu terlibatnya itu katanya yang bacot si Petrus itu adalah ini kapten kapal Vietnam. Iya. Dia yang membacok si Petrus. Dan informasi ini saya dapat setelah kami wawancara dengan orang RRI Kabupaten Belu. Sedangkan dia punya kejadian yang pertama itu seperti apa saya sendiri tidak tahu. Jadi Oma hanya mendapatkan informasi sepotong-sepotong ya Oma tentang nasib anak Oma. Dan sampai sekarang tidak ada kronologis lengkap apa yang terjadi, sementara pelakunya informasi sudah ditangkap. Iya. Oleh Kemenlu pun dibenarkan bahwa pelaku sudah ditangkap oleh kepolisian Mauritius. Tapi bagaimana kejadian sebenarnya Oma tidak pernah dapat informasi, baik dari pemerintah. Iya. Kronologisnya seperti apa? Kronologisnya itu yang bilang mereka berhantam. Oke. Penyebabnya Oma diberitahu apa? Tidak ya. Katanya mereka waktu itu temannya ini si Petrus ini mau pulang, jadi mereka adakan minum bersama untuk
berpisah. Dari kejadian itu yang mungkin dorong bagaimana saya juga tidak tahu sampai kejadian menghilang sampai ini. Oke. Jadi coba kita beri konteks dulu ya Oma. Jadi kenapa sampai Claudius hilang? Artinya waktu tanggal 26 ya malam mereka farewell istilahnya ya, perpisahan karena Petrus akan segera kembali ke Indonesia karena kontrak kerjanya sudah berakhir. Petrus dan Claudius beda perusahaan ya Oma? Beda perusahaan tapi sama-sama ABK dan bekerja untuk kapal Vietnam. Ya. Dua-duanya. Oke, jadi keduanya ini bekerja sebagai ABK di Afrika. Kebetulan kapal mereka bersandar sementara ya di Mauritius sebelum melanjutkan perjalanan. Kejadiannya ini di kapalnya Petrus ya. Karena Claudius punya kapal sendiri dan Petrus punya kapal sendiri. Petrus punya kapal sendiri. Siapa Petrus? Petrus Tuna Banane ya. Banane ini adalah anak salah satu ABK yang menjadi target sebenarnya yang utama dari bentrokan ini. Dan Claudius dengan rasa solidaritas sebagai sesama warga Indonesia pada tanggal 26 Februari 2021 itu di malam hari saat mereka pesta perpisahan ikut membantu karena Petrus dikeroyok katanya rame-rame oleh ABK ini. Seperti itu Pak? Tidak tahu di bank ini yang saya tidak tahu. Kalau saya dengar informasi itu katanya dia sudah minum, dia ketiduran di kamarnya Petrus. Terus kemudian dia untuk yang membantu untuk perkelahian tidak ada. Dia hanya karena tertidur di dalam gelada kamarnya si Petrus. Oke. Jadi berbeda informasinya ya. Yang itu yang saya dengar, saya tahu. Jadi terbawa, terikut masuknya ke tengah laut gitu ya. Oke. Ya, itu yang kami dapatkan informasinya ada dua versi. Yang pertama versi Omar tadi mengatakan bahwa Claudius tertidur sehingga ketika kapal itu oleh ABK Vietnam dilarikan ke tengah laut, dia tidak sadar bahwa dia sudah terikut di dalam. Nah setelah itu tidak ada apa diketahui, kemudian polisi Mauritius mencari tahu dan menemukan sudah tidak ada orang di dalam kapal itu. Iya. Hanya yang tidak ada orang itu yang 7 ABK saja, yang lain itu kembali. Yang dari Vietnam punya dengan beberapa negara itu nanti kejelasan lebih ini lagi sebentar Pak. Oke, iya. Jadi Oma sebenarnya masih banyak hal yang Oma melihat kabur ya, belum tahu benang merahnya ini seperti apa ya. Iya. Oke. Nah, setelah itu Oma, menurut penilaian Oma sebenarnya seperti apa kasus ini yang sudah Oma hadapi? Maksudnya seperti apa ini adalah Oma sudah bisa nggak memetakan sebenarnya anak saya ini hilang atau bagaimana sih begitu? Iya, ada berpikir seperti itu juga, tapi dia belum merelakan begitu. Kenapa Oma? Ya karena anak satu-satunya. Selama saya dengan dia, saya tidak pernah alami seperti yang kejadian. Makanya saya rasa seperti saya tidak percaya untuk dia punya hilang atau mati, saya tidak percaya. Mohon maaf Oma, seorang ibu itu punya kekuatan rasa terhadap anaknya, darah dagingnya gitu ya Oma. Walaupun polisi Mauritius mengatakan laporan resminya ke pemerintah bahwa hilang, tapi kita nggak tahu hilang itu seperti apa. Apa hilang karena mereka lari bersama-sama terus tidak tahu sampai di mana saat ini keberadaannya, atau hilang karena baku hantam itu mereka dibuang ke laut. Nah, sebagai seorang ibu yang punya kedekatan dan sering punya rasa yang kuat, tentu Oma setidaknya merasakan seperti apa sebenarnya
bayangan Oma terhadap Claudius? Saya punya bayangan itu mulai dari awal itu saya tetap punya pendirian bahwa saya punya anak masih ada. Itu saya punya kekuatan, saya punya firasat, dan saya tidak pernah mengalami mulai dari dia mengatakan hilang, saya tidak pernah merasakan dia itu mati atau pokoknya yang aneh-aneh di rumah tidak ada, atau tanda yang memang membuat artinya sudah dia menghilang, saya tidak pernah merasakan itu. Jadi saya batin saya itu kuat bahwa dia masih, hanya karena anak dia sudah 2 tahun tidak ada komunikasi, jadi kadang ingat pasti saya keluarkan air mata. Tapi setelah itu saya doa, saya tetap kuat, saya hadapi. Oke. Dengan keluarga sama ibu, untuk keluarga bilang saya tidak, saya belum mau, karena saya harus tunggu betul-betul resmi dari pihak pemerintah bahwa dia sudah tidak ada, dia sudah mati, dan dia mati itu di mana, di punya jasa. Itu saya punya permohonan paling besar untuk pemerintah. Untuk memastikannya? Ya, untuk memastikan. Itu baru saya merasa puas bahwa saya sudah betul-betul kehilangan anak dan anak itu sudah meninggal. Tapi sebelum saya mendapat informasi resmi dari pihak pemerintah yang menangani kasus ini, saya tidak akan yakin bahwa anak saya sudah meninggal. Anak saya masih tetap ada. Oke, jadi Oma ingin pemerintah memastikan sebenarnya hilang itu apa maknanya? Ya, hilang itu apa maksudnya? Hilang dibunuh, ditenggelamkan di laut, hilang apa? Di apa lagi? Sandra, hilang itu banyak macam. Karena mengatakan hilang. Memang tanggapan kita karena di tengah laut, mungkin di tengah laut pasti mati. Tapi saya punya firasat anak saya ada. Karena saya belum mendapat tanda-tanda yang mengatakan bahwa dia sudah tidak ada. Itulah orang timur punya kekuatan, keyakinan. Untuk saya pribadi sendiri, saya punya anak tetap masih ada. Masih ada ya. Untuk memastikan itu, Oma sudah melakukan banyak hal. Ya, banyak hal. Kami juga mencatat dalam pemberitaan kami, Oma sudah pergi ke DPRD Belu, Oma sudah kepala dinas Depnaker, sudah mengontak perusahaan. Apa yang perusahaan itu? Masih ingat PT Mirama Nusantara Indah berlokasi di Tegal. di Tegal ya, Jawa Tengah. Nah, Oma juga sudah menyurati ya ke Menlu, kemudian Paus, Presiden. Paus ini maksudnya Sri Paus. Iya, Sri Oke, Paus. di Vatikan. Di Vatikan. Oke, Presiden. Presiden sudah. Komnas HAM. Sudah. Oke. Dari begitu banyak yang Oma lakukan, adakah yang membuat Oma merasa bahwa pencarian keadilan permintaan itu Oma temukan? Ya, mau dibilang sama sekali tidak, karena setiap kali ditanya itu hanya jawabannya yang sama, yaitu kita bersabar, berdoa, menunggu karena kejadiannya di negara orang. Oke. Waktu kejadian pertama yang bendahara Ibu Christine namanya di Taiwan, dia bilang anak ibu sudah tidak ada. Saya bilang, ibu, stop dengan omongan ibu. Saya punya anak sudah meninggal, hari ini pun saya tuntut jasad anak saya. Stop, ibu, tidak boleh omong saya punya anak mati. Saya punya anak ada. Tidak gampang ibu mengatakan, segampang ibu mengatakan saya punya anak sudah meninggal.
Ini hari pun ibu kirim dia punya jasadnya. Saya mau lihat saya punya anak meninggal. Karena kami orang Belu khususnya ini, anak itu lebih penting dari segala-gala. Lu punya uang biar triliun juga tidak bisa beli nyawa manusia. Tidak bisa anak saya diganti dengan uang triliunan juga tidak bisa diganti dengan nyawa anak saya. Jadi saya bilang, ibu mengatakan anak saya mati stop, mati segera pulang ke dia punya jasad. Itu saya sampai berkelahi di HP. Itu bisa dijelaskan Kristen itu siapa Oma? Itu bendahara gaji. Bendahara gaji dari perusahaan tempat Claudius bekerja. Semua ke tempat Claudius saya. Oh, semua 7 ABK ini ya di situ ya. Tidak tahu. Dia waktu itu dia sendiri yang bayar semua itu. 7 ABK yang Iya. hilang ya. Ya. Oke. Nah, khusus untuk Pak Presiden Jokowi, apa yang Oma tulis waktu itu, Oma ingat? Apa yang Oma minta? Itu waktu itu bapaknya Peter yang Tulis. ya. Oke, Bapak Peter ini adalah ayah dari Petrus ya. Ya, terus. Jadi Oma untuk Sri Paus apa yang Oma sampaikan bersama Bapak Peter? Itu juga dia yang bocoran. Kami Oke. tinggal terima mereka Paus juga mendorong untuk Penjelasan. penyelesaian. Nah, untuk Kemenlu waktu itu Oma banyak berhubungan toh dengan Iya. seperti saya ingat menyampaikan menagih terus ke Kemenlu. Masih direspon Oma? Masih ini Pak Lutfi sekarang Iya. yang baru bulan Oktober tanggal 28 itu saya masih kontak dengan dia. Dia bilang, ibu kami juga tidak akan diam dengan masalah ibu, kami tetap usut sampai tuntas. Sebelum itu yang saya sangat-sangat mengharapkan Bapak. Walaupun dia itu sudah meninggal, yang penting informasi sudah jelas. Saya juga sudah merasa puas. Karena sekarang saya seperti gelombang, terombang ambing terbawa, belum bisa menetap. Oke. Mati hidup saya belum tahu. Belum jelas ya. Belum jelas. Jadi kayak tidak ada kepastian ya. Ya, kepastian. Jadi saya masih macam gelombang arus yang membawa saya itu mau kemana sebenarnya. Jadi belum bisa ada kepastian. Saya belum bisa terima bilang saya punya anak meninggal. Satu hal Oma, untuk yang terkait dengan Presiden ini saya rasa menarik ya, menarik dan penting karena ini kita sedang menuju pada hari HAM yang tanggal 10 Desember ini. Bolehkah Oma jelaskan apa yang sebenarnya Oma ingin harapkan? Setidaknya ini tidak berlarut-larut kan Oma. Jadi konkret apa yang Oma ingin sampaikan kepada pemerintah? Yang saya ingin sampaikan pemerintah dan sangat mengharapkan itu, yang tadi sudah saya sampaikan itu, bahwa berita yang jelas di mana keberadaan mereka, tolong pemerintah upayakan. Kalau memang sudah mati, yang jelas dan artinya detail dia punya rincian itu. Kenapa sampai mati? Dan kenapa mereka itu sudah bersandar dengan, walaupun berjuang melawan tantangan rintangan di tengah laut, mereka tiba di dermaga dengan selamat. Kemudian mereka dibawa keluar untuk hilangkan jejak mereka. Itu yang kami perlu tahu dengan jelas-jelasnya. Sekecil apapun itu perlu kami orang tua kami korban ini harus tahu. Jangan bilang sudah bayar kami itu kami sudah diam. Karena kami punya anak tidak bisa beli dengan uang. Sekali lagi saya bilang tidak bisa dibeli dengan uang. Walaupun mau bayar itu karena mereka punya mereka punya tenaga istilahnya yang dikorbankan. Ya. Karena mereka jalan ini bukan ilegal, resmi diketahui oleh pemerintah. Oleh sebab itu saya mohon dengan sangat
Setelah kejadian ini jangan bilang sudah bayar jadi selesai, misalnya. Tidak. Kami orang tua tetap mendesak, memohon pemerintah untuk tuntaskan masalah ini. Oke, Oma tentu masih ingat surat dari kepolisian Mauritius mengatakan bahwa para pelaku itu tersangka istilahnya yang tak lain Kapten dan ABK ditahan. Iya. Nah, artinya sebenarnya dari perspektif kami ini sebagai yang melihat kasus ini seharusnya bisa ya diungkap ya. Iya. Karena pelaku sudah ditangkap. Iya. Nah, pernahkah Oma ditawari atau dibuka akses ketemu dengan pelaku untuk bertanya langsung, menggali informasi dari mereka, difasilitasi oleh pemerintah misalnya? Pernah? Terima kasih banyak Ibu. Berulang-ulang kali. Bahkan sampai saya minta untuk video call. Benar-benar para pelaku itu ditahan atau tidak. Tapi jawaban mereka, ya waktu itu perusahaan kemudian Kemenlu menjawab bahwa kita menunggu dulu sampai masalah ini tuntas, baru kita bisa video call untuk melihat para pelaku. Untuk sekarang belum bisa. Kapan itu Oma? Sudah lama. Sudah lama. Oke, Oma tagih lagi kan setelah begitu lama? Tagih lagi. Jawabannya. Bahkan kami utus bapaknya Peter saja mau ke sana. Ke Mauritius. Ke Mauritius. Tetapi tetap mereka bilang kita ada proses, bukan kita langsung menangani. Siapa yang menjelaskan ini? Kemen ada proses. Namanya ada jabatannya yang menjelaskan itu? Iya, itu Pak Ronald. Oh, Ronald ya? Iya. KJRI ya? Ya, dengan kepala PT, para kepala PT, bahwa kita punya jajaran. Apalagi kejadiannya di orang punya negara. Jadi kita harus ikuti punya prosedur. Tapi tidak menjelaskan sudah sampai mana penanganan kasusnya. Oke. Tidak disampaikan juga oleh mereka siapa-siapa pelakunya itu, semacam identitas mereka atau pengakuan mereka ke polisi Mauritius. Oh, itu belum ada sama sekali. Oke. Jadi sama sekali belum ada perkembangan yang substansi ya sebenarnya ya. Bahkan sekarang semua para kepala PT sudah hilang kontak dengan TK. Oh ya? Ya, Tidak bisa lagi dihubungi. tidak bisa dihubungi. Bahkan sampai saya marah karena saya WA tidak dibalas, saya telepon juga tidak pernah diangkat. Katanya sibuk. Saya bilang sibuk untuk urus orang masuk supaya bapak orang dapat uang, jangan korbankan anak-anak. Korban terus. Ya, karena pemerintah sudah bayar, dia sudah tidak usut lagi masalah ini. Jadi tidak apa-apa, yang penting sudah bayar, selesai. Sudah anak sudah korban, sudah bayar, sudah selesai. Ya, maksudnya bayar asuransi itu ya? Asuransi sudah dibayar kan sudah. Seperti saya punya yang saya alami, sudah asuransi sudah dibayar. PT juga, kepala PT juga tidak komunikasi lah. Padahal awalnya itu kami bertengkar sampai terima waktu. Saya bilang kami tidak mau karena ini pasti dibayar habis, tidak ada lagi komunikasi. Ternyata betul. Firasat tajam tuh itu. Iya. Kami tidak mau sampai itu yang Daryoko dia sendiri omong dengan waktu membuat saya punya anak punya akta itu saya tidak mau. Saya bilang Pak sudah tahu sih Pak, bilang itu hanya formalitas untuk terima asuransi. Dia sendiri omong dengan kepala itu kependudukan, dinas kependudukan. Seolah-olah yang mengatakan sudah meninggal, Ya. jadi ibu tidak terima toh? Saya tidak terima, sampai saya berkelahi itu dengan dia. Tapi dia bilang itu hanya karena untuk anak-anak punya hak, harus buat itu supaya Keluar asuransi. keluar asuransi. Apabila di kemudian hari mereka itu ditemukan 1 hari atau 2 hari pun asuransi itu tidak dipulangkan. Saya bilang Pak jamin, saya jamin.
Karena itu hak-hak mereka. Tapi sampai sekarang sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi dihubungi atau Mereka juga tidak memberi kabar. tidak. Justru ibu saya punya dia ini bahkan satu alami begini saja, saya sering kontak dia saja dia tidak angkat, sampai dia punya om sendiri yang kasih berita itu mau dipukul dia, dicari sampai di perusahaan. Itu kalau dia datang, saya rela 10 anak pun dari om. Sebegitu berat ibu sampai emosi begini ya. Ya. Oke. Gini Oma. Jadi sampai sekarang ini belum ada yang namanya kejelasan. Ya. Tapi kira-kira ini Februari genap 2 tahunnya, Februari 2023. Adakah upaya lain yang segera Oma lakukan jika 2 tahun ini tidak juga membuahkan hasil apa yang Oma harapkan, yaitu kejelasan kata hilang itu? Itu kan tetap mengharapkan dan saya tetap kontak ke Menlu. Oke. Saya tetap mendesak. Pak Lutfi yang menghubungi Oma itu pernah nggak Oma tanyakan membuka akses, Oma meminta membuka akses agar bisa ketemu pelaku? Pernah? Pernah. Apa responnya? Iya, responnya seperti itu juga, jawabannya bilang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tidak bisa karena kejadiannya di orang punya negara dan dia harus lewat prosedur. Apa prosedurnya dia jelaskan? Tidak. Harusnya Yang waktu kami mau bertemu dengan Pak Jokowi saja tidak dibolehkan. Ini kalau dari Parona bilang bisa-bisa saja. Tapi apakah beliau bersedia untuk menerima? Karena dia harus melalui dia punya proses. Bukan kita bilang langsung bertemu. Oke. Jadi upaya yang namanya prosedur itu mereka tidak sebut secara detail ya. Prosedur apa Hanya yang sebut itu yang bilang kejadiannya di negara orang lain sehingga harus menunggu. ya, harus bersabar, berdoa, itu jawaban dari itu. Oma, ini menariknya adalah bagaimana Oma berjuang bertahan sementara yang lain tidak bersuara lagi. Kalau kami mendapat kesan seperti itu karena kami coba hubungi yang keluarga yang lain juga tidak banyak mau lagi bercerita, kecuali Oma dan Bapak Gabriel. Mengapa? Dari awal itu ada di Jawa itu 2 orang itu yang sering kontak dengan saya. Ini kalau ini saya bisa video karena dia juga minta mau kalau ini hari bertemu dia juga meminta video. Ini yang wow punya. Oke. Dia ini mama Jawa itu ini supaya supaya dia lihat toh. Jadi Kita sebenarnya berjuang. jadi sebenarnya dari 7 keluarga ABK ini sebenarnya semuanya sehati dengan Oma, Iya. tetap mencari tahu. Tahu, Ya. hanya mereka Cuma mereka tidak bersuara Iya. karena tidak ada yang membantu menyuarakan. Iya, Oke. mendorong mereka. Bahkan mereka yang dekat dengan PT saja sudah tidak ada komunikasi Dengan PT-nya. dengan PT. Oke. Jadi tidak diam ya sebenarnya. Cuman Yes. karena Oma berdua di NTT terus menyuarakan ini sehingga seolah-olah kasus ini hanya 2. Padahal 7 keluarga itu Ini tetap ya. yang ibu kalau saya bilang coba bilang 7 orang itu dari entiti semua apapun itu kan tetap maju terus. Presiden mau terima kami dan dia terima kami kan tetap maju. Hanya kita dengan orang di sana jadi Ya tidak karena gini Oma, ada anggapan bahwa saya sempat mendengar omongan waktu kami mewawancarai untuk liputan jauh sebelumnya bahwa hanya Bapak Gabriel dan Ibu Claudius yang mempersoalkan ini. Ternyata 7-7-nya mempersoalkan ya. mereka mempersoalkan hanya mau lewat siapa, melalui siapa. Artinya harus ada dukungan dari belakang. Di sana mereka tidak punya ya. Mereka juga tetap ini yang
161 itu Jerman. Itu juga dia punya orang tua tetap Tanya atau mencari tahu ya. ini ada dia punya WA baru-baru kemarin tanggal 9 saya tidak salah. 9 Desember, 9 Oktober. Terus tanggal 5 Desember itu ada yang namanya Pesiro. Aha. Apa yang mereka sampaikan ke Oma? Mereka sampaikan itu pokoknya kita tetap baku dukung untuk Jadi itu yang saya bilang baku dukung itu dengan cara apa? Coba di situ lebih dekat dari coba kamu di situ. ya karena mereka di Jawa maksud Oma ya, jadi biasanya akses kepada perusahaan itu lebih dekat ke pemerintah, lebih dekat. lebih dekat juga ya. Ya. Oke. Baik Romas, kami berterima kasih sekali atas masukan yang dan penjelasannya detail tentang kasus ini. Sebagai gambaran, negara itu Indonesia khususnya sebagai negara yang sudah meratifikasi dan mengadopsi Kovenan tentang HAM itu memiliki peran dan tanggung jawab. Pertama, tidak hanya mempromosikan HAM di Indonesia kepada warganya tentunya, tapi juga yang lebih penting lagi adalah memenuhi dan memenuhi HAM warganya dan melindungi HAM warganya secara adil tanpa diskriminasi. Kasus Claudius ini membuktikan satu hal, bahwa pemerintah belum maksimal memperjuangkan para keluarga korban yang mencari tahu tentang anak mereka yang hilang saat mereka melakukan kerja di negara orang. Bisa dibayangkan, setidaknya kita membangun sebuah kesadaran empati seperti yang sekarang Oma di hadapan kami. Dia adalah seorang guru di satu SD Impres ya di Kabupaten Belu. Dia sampai rela datang dengan jarak yang demikian jauh dengan mengendarai bus untuk sampai di sini untuk menyuarakan bahwa dia belum bisa menerima kenyataan ada sebutan atau pernyataan resmi tanpa bukti yang lebih jelas anaknya hilang. Seperti tadi saya kutip ulang, hilang itu apa? Hilang dibunuh, hilang ditenggelamkan, hilang disandera. Nah, inilah yang dituntut dari negara untuk menjelaskan. Karena ini sudah 2 tahun, nanti tanggal 26 Februari tepat 2 tahun hilangnya Claudius bersama 6 ABK lainnya. Yang mereka tentu anak-anak bangsa Indonesia ini. Sehingga pemerintah sebaiknya melakukan terobosan kepada negara Mauritius atau pemerintah Mauritius, dan itu dibolehkan dalam konteks HAM. Mengapa? Karena pelaku juga dinyatakan resmi oleh pemerintah, maksud saya kepolisian Mauritius. Mereka ditahan atas sangkaan sebagai pembunuhan, dan sepertinya informasi kami dapat mereka itu lebih dari 10 orang ya Om ya, termasuk kapten kapalnya sendiri yang diduga yang membacok wajah Petrus temannya Claudius. Kami berharap pemerintah berpegang dengan janjinya kepada warga Indonesia untuk salah satu melindungi hak asasi warga Indonesia dimanapun mereka berada tanpa diskriminasi. Nah, untuk itu kami berharap ada perubahan yang terjadi di Indonesia dalam menangani, dalam memberikan perlindungan kasus-kasus seperti ini yang terjadi walaupun jauh ya di Provinsi NTT, tidak akan menjadi halangan bagi pemerintah memberikan hak warganya mendapatkan kejelasan informasi tentang anak mereka.